Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Dipicu kasus pembunuhan 2 kelompok warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, bentrok. Usai diteror KKB, polisi pastikan Bandara Ilaga normal. Harga daging babi di Mimika melonjak. Bentrokan antar kelompok warga kembali terjadi di jembatan gantung Kali Baliem, Kabupaten Jayawijaya pada hari Senin. Konflik ini melibatkan warga Lanijaya dan warga Wamena yang bermukim di wilayah muara antara Kali Uwe dan Kali Baliem. Konflik ini dipicu oleh kasus pembunuhan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Pihak keluarga korban yang tidak menemukan pelaku langsung mencurigai kelompok dari wilayah Kali Baliem sebelah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kecurigaan ini memicu aksi penyerangan balasan yang berlangsung di sekitar jembatan gantung tersebut. Bentrokan ini berlangsung singkat, namun cukup memanas. Beberapa warga mengalami luka parah akibat penggunaan senjata tradisional seperti panah, tombak, dan parang. Merespon kejadian tersebut, Kapolres Jayawijaya dengan mengerahkan 250 personel gabungan dari Polres, Brimob Batalion D, dan Satgas Operasi Damai Karten melakukan upaya-upaya kepolisian untuk menghentikan bentrokan dan meminimalkan jatuhnya korban jiwa. Dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, dan peristiwa ini dipicu adanya kasus pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang atas nama korban Punika Winda, dan dari peristiwa pidana tersebut telah diamankan 7 terduga pelaku yang sementara masih dalam proses penyelidikan. 1 orang sudah diketahui identitasnya dalam proses pencarian. Aparat gabungan TNI Polri dikerahkan ke lokasi bentrokan untuk meredam konflik dan mencegah eskalasi yang lebih luas. Pemerintah daerah setempat mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menahan diri serta mengutamakan upaya damai untuk menyelesaikan konflik. Pihak berwenang masih melakukan pendalaman terhadap penyebab utama bentrokan dan berupaya mengembalikan situasi kondusif di wilayah tersebut. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa dalam kejadian tersebut. Rian Tonai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pasca penindakan tegas oleh aparat gabungan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, situasi di wilayah tersebut dipastikan aman dan terkendali. Wakapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung mengatakan selain bandara, kondisi keamanan di kota Ilaga maupun distrik-distrik sekitar masih dalam pemantauan serius. Untuk menjaga stabilitas keamanan, pihak Polres Puncak bersama Kodim 1717 Puncak secara rutin melaksanakan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang serta mendukung aparat dalam menjaga situasi tetap damai. Untuk di wilayah kami, baik terutama di kota Ilaga masih aman terkendali karena kami tetap membackup dari Satgas dalam hal untuk menciptakan keamanan ketertiban terutama di wilayah kota. Jadi kami tetap melaksanakan kegiatan berupa patroli rutin. Setiap harinya kami melaksanakan patroli rutin, baik juga bersama dengan dari Kodim 1717 Puncak untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat, baik juga masyarakat yang melaksanakan aktivitas maupun berjualan di daerah Ilaga, terutama di pasar tradisional di Ilaga. Untuk aktivitas penerbangan lancar, baik di daerah Ilaga, Sinak, Bioga. Jadi semua penerbangan lancar, jadi tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Wakapolres menambahkan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang selama ini menjadi salah satu titik rawan konflik bersenjata.
Igobat Momolin melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Operasi Patu Kartens yang berlangsung selama 2 pekan di Jayapura menjaring ratusan pelanggar lalu lintas. Selama 14 hari operasi patuh, Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota mencatat ada penurunan jumlah pelanggaran dibanding tahun sebelumnya. Dari data yang dihimpun terdapat 405 pelanggar yang tidak menggunakan helm. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 500 pelanggaran tidak menggunakan helm. Jumlah kecelakaan justru meningkat dari 26 kasus menjadi 36 kasus. Menurut Kapolresta Jayapura Kota Kombes Frederikus Maklarimbon, pelanggaran paling dominan adalah pengendara tidak memakai helm berstandar SNI, serta tidak membawa kelengkapan surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Kita pada saat melakukan operasi sebanyak 405 pelanggaran yang terdiri dari tilang sebanyak 174 dan juga teguran sebanyak 231. Adapun untuk laka lantas yang terjadi selama operasi pada tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 36 dibanding dengan tahun kemarin dengan periode yang sama sebanyak 26. Yang menguntungkan dan juga menjadi catatan di sini untuk fatalitas korban meninggal dunia nihil atau tidak ada yang meninggal dunia. Untuk luka berat ada peningkatan 1 korban dibanding dengan periode 2024. Untuk luka ringan meningkat dari 25 di tahun 2024. Di tahun 2025 ada 29 korban ringan. Meski jumlah korban jiwa berhasil ditekan, polisi tetap mengimbau masyarakat lebih sadar dalam berlalu lintas dan tidak hanya saat operasi berlangsung. Turunnya jumlah pelanggaran lalu lintas adalah sinyal positif, namun meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas tahun ini menjadi perhatian utama polisi dan masyarakat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Operasi Patu Kartens yang dilakukan selama 2 pekan berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di 8 kabupaten. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah kecelakaan turun dari 61 kasus pada tahun 2024 menjadi 32 kasus di tahun 2025 atau turun sekitar 47%. Penurunan juga terjadi pada jumlah korban jiwa dari 4 orang meninggal dunia pada tahun lalu menjadi 3 orang di tahun ini. Tak hanya itu, korban luka berat tercatat menurun sebesar 17% dan korban luka ringan bahkan turun drastis hingga 67% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ya memang kalau kita tahu bersama bahwa di Papua khususnya di Jayapura ini kan miras yang mendominasi. Pengendara miras, roda 2, kemudian juga kecepatan. Karena kita selama operasi ini kita menekan ada 7 prioritas, 7 prioritas yang memang sudah itu penekanan dari pusat dari Mabes sampai turun ke wilayah-wilayah. Ini yang kita menekan itu 7 sasaran di prioritas, yaitu diantaranya pengendara tidak boleh miras, mengkonsumsi miras, kemudian saat berkendara juga tidak boleh menggunakan HP, kemudian saat mengendara juga tidak boleh berboncengan 3, kemudian saat mengendara juga tidak boleh anak di bawah umur, kemudian pengendara juga tidak boleh melawan arus, kemudian roda 4 pun harus menggunakan safety belt, sabuk keselamatan, dan kecepatan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi pengawasan dan edukasi yang diterapkan dalam operasi patuh yang fokus pada ketertiban berlalu lintas dan keselamatan pengendara di jalan raya. Polda Papua berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya semakin meningkat demi mewujudkan lalu lintas yang lebih tertib dan humanis di seluruh wilayah Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat untuk pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada tahun ajaran baru. Pemberian makan bergizi gratis dilakukan di SD Inpres Nawaripi, Distrik Wania pada hari Selasa. Kegiatan pembagian makanan bergizi gratis ini dipantau langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika bersama Kodim 1710 Mimika. Penjelasan melihat komposisi gizi ini sudah memenuhi standar, ada karbohidratnya, kemudian ada ada proteinnya, bahkan protein itu ada beberapa menu yang disajikan, ada ikan, ada tahu, kemudian ada sayur juga. Saya pikir bagus kok, ini harus kita dukung. Saya setuju hari ini stunting bukan persoalan orang tinggi atau pendek, tapi tumbuh kembang otak. Anak-anak ini mereka harus kenyang dulu baru mereka bisa belajar. Nilai gizinya itu harus cukup dulu supaya tingkat perkembangan otaknya, intelijensianya itu berkembang. Ini harus didukung. Memang ini baru awal, tapi kami dari Dinas Kesehatan akan tetap membantu untuk bisa mendampingi, misalnya terutama dari food security ya, dari keamanan pangannya, apalagi ada ahli gizinya di sana, itu nanti kami akan menjadi satu tim. Sementara itu, Dandim 1710 Mimika Letkol Slamet Wijaya menyebut program makan bergizi gratis ini merupakan yang pertama kali digelar di Mimika dan menjadi langkah awal untuk memperluas jangkauan pelayanan makanan sehat di wilayah ini. Pertama-tama syukur alhamdulillah, saya program MBG saat ini pertama kali sudah mulai digelar di wilayah Kabupaten Mimika. Tentunya ini ya boleh dikatakan prestasi lah ya, setelah sekian lama, kurang lebih 7 bulan lah kita menanti, dan sekarang ini sudah bisa running di sini, meskipun ini mungkin masih dalam tahap awal ya, boleh kita bilang tahap awal, tahap percobaan. Seharusnya kan kalau satu SPPG atau dapur itu melayani sampai 3.000 sampai 3.500 orang. Tetapi ini tahap awal, ini baru di sekitar 715 orang. Tapi tidak masalah. Yang penting secara prosedur dari pihak BGN, tim BGN sudah mengecek kesiapannya, dan untuk saat ini di SD Inpres Nawarip ini sudah mulai berjalan. Dandim juga menambahkan bahwa selain menyasar anak-anak sekolah, program ini kedepannya juga akan menyentuh kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan balita untuk mendukung ketahanan gizi dan tumbuh kembang masyarakat di Mimika. Meski hanya untuk 700 anak, Badan Gizi Nasional akan terus membangun dapur sehat agar memenuhi target anak yang menerima MBG di Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Harga daging babi di Pasar Sentral Timika, Papua Tengah kembali naik. Saat ini harga per kilogram daging babi tembus Rp120.000 atau naik sekitar Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu menurunnya hasil produksi ternak babi di Kabupaten Mimika akibat wabah penyakit hewan yang merebak beberapa bulan lalu. Ternyata dampaknya masih terasa hingga saat ini. Pedagang mengatakan sejak pasokan daging babi berkurang, harga daging babi perlahan naik hingga mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogram. Tapi di luar juga mahal ya, kita ikut pasaran belum stabil ini. Tapi harga babi di luar itu yang biasa dijual 20, sekarang saya turun 15. Itu belum ada daging masuk. Berarti ini masih daging lokal ya? Ada yang 100, ada yang 200. Per 1 kilonya berapa? 190. 190 ya? Kalau kemarin itu 2,5, turun 200, sekarang sudah 180, sudah 90. Proses pemotongan daging babi saat ini diawasi ketat pemerintah melalui dinas terkait. Jika ada hewan ternak yang sakit atau terjangkit penyakit, wajib dimusnahkan. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk menjamin keamanan pangan, namun di sisi lain turut mempengaruhi ketersediaan pasokan daging babi di pasar. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Komnas HAM Perwakilan Papua menggelar diskusi bertajuk PSU Damai yang Ramah HAM, suatu perspektif pers dan HAM pada hari Selasa di kantor Komnas HAM Papua, Dok 5, Kota Jayapura.
Diskusi ini membahas pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Papua yang saat ini menjadi sorotan nasional. PSU digelar setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya pelanggaran dalam tahapan pilkada, yakni ketika KPU meloloskan salah satu pasangan calon meski persyaratan pencalonannya bermasalah. Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramandey menegaskan bahwa pelaksanaan PSU harus menjamin hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak untuk memilih dan dipilih tanpa tekanan, intimidasi, maupun kekerasan. Aktif melakukan pengawasan, dan bagian ini media akan memberi dukungan ruang untuk kepentingan pengawasan. Yang kedua, KPU harus terbuka kepada media dalam rangka mempublikasikan persiapan tapi juga sekaligus sosialisasi tanggal pelaksanaan itu, sehingga kemudian tanggal 6 bukan menjadi hari libur di rumah atau ke kebun seperti saya yang petani di Arto 7. Yang ketiga, kita membutuhkan akademisi tapi juga teman-teman pemerhati pemilu untuk memberi wacana dalam rangka memasuki minggu tenang ini, sehingga orang lebih tenang untuk mempersiapkan diri ke bilik suara. Yang keempat adalah media mainstream perlu tetap konsisten dalam tanggung jawab media sebagai watchdog dengan mandat sosialnya sebagai memberi edukasi, pengawasan, tapi juga mewujudkan Papua damai itu. Diskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah pemerhati hak asasi manusia di Jayapura yang menaruh perhatian pada pentingnya proses demokrasi yang adil dan menghormati nilai-nilai HAM di Papua. Pemungutan suara ulang akan dilangsungkan pada 6 Agustus mendatang. Pilkada gubernur dan wakil gubernur hanya diikuti 2 pasangan calon, yaitu BTM CK dan Mario. Dari kota Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mimika kembali menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan disalurkan langsung melalui pemerintah distrik dan kelurahan setempat untuk memastikan distribusi merata ke penerima manfaat. Seperti di distrik Kuamki Narama, aparat distrik langsung turun menyalurkan bantuan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi, sehingga beras langsung diterima hingga ke tingkat RT. Kepala Distrik Kuamki Narama, Pius Hagabal, berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga yang menghadapi beban ekonomi. Beras ini sumbernya dari Kementerian Sosial melalui Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika. Makanya kemarin dari teman-teman Bulog langsung ngantar drop di kantor distrik Kuamki Narama. Makanya mengingat untuk distribusi langsung ke penerima manfaat. Dan saat begitu antar beras, masyarakat sudah tahu, mereka sudah melihat, dan kita tidak bisa tahan lama. Masyarakat terus datang tanya-tanya. Jadi kita harus betul-betul bertindak dengan setiap perwakilan kampung. Kami melakukan pendistribusian beras yang sudah masuk di distrik kami. Bantuan beras untuk warga miskin sudah mulai didistribusikan ke warga di seluruh Indonesia. Setiap keluarga miskin menerima beras sebanyak 10 kg per bulan dan disalurkan selama 2 bulan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua terus mengoptimalkan pemanfaatan venue Expon sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah. Dinas menargetkan 3 miliar rupiah di tahun 2025. Target ini diupayakan dari optimalisasi pemanfaatan 9 venue Expon 20 tahun 2021 yang tersebar di Jayapura. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Sonya Monim, mengatakan hingga bulan Juni, capaian PAD dari sektor penyewaan venue tersebut telah mencapai 1,3 miliar rupiah. Penerimaan pendapatan aset atau asli daerah, target untuk Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua melalui penggunaan venue-venue olahraga
target yang diberikan 3 miliar 19 juta. Sampai dengan bulan Juli atau triwulan kedua semester pertama ini di Sorda sudah mencapai di angka 1 miliar 305.610.000 rupiah. Venue Expon Papua diketahui memiliki fasilitas berstandar internasional yang tidak hanya disiapkan untuk penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga untuk pembinaan atlet lokal. Diharapkan selain menjadi sumber pendapatan, pemanfaatan fasilitas ini juga dapat meningkatkan prestasi olahraga daerah, serta mengorbitkan talenta muda Papua ke tingkat nasional dan internasional. Dengan dukungan fasilitas olahraga bertaraf internasional, Papua tidak hanya berpeluang meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mengukuhkan diri sebagai pusat pembinaan atlet berbakat dari timur Indonesia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.